di lembaga kampus itu, SIPRIM tahun 2025 itu kita mencetak SDM yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Wery Sahrial, di podcast Satu Kata. Kali ini akan membahas masalah kontribusi Universitas PGRI Pontianak bagi dunia pendidikan di Kalimantan Barat. Sahabat podcast yang kami cintai, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, menghasilkan inovasi, serta menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang telah lama hadir di Kalimantan Barat, Universitas PGRI Pontianak kontribusi dalam mencetak tenaga pendidik, profesional, dan wirausahawan yang berdaya saing. Podcast ini membahas kiprah Universitas PGRI atau UPGRI, UPGRI atau APGRI Pontianak dalam membangun pembangunan di Kalimantan Barat, pengembangan kualitas dosen dan mahasiswa, kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha, serta strategi menghadapi tantangan pendidikan tinggi di era transformasi digital dan di era globalisasi ini. Untuk itu, kami menghadirkan Dr. Suhardianto MPD, Wakil Rektor 2 di Universitas PGRI dan Ketua Yayasan Universitas PGRI, Bapak Maliki SPD MM. Kami akan menanyakan bagaimana perjalanan UPGRI Pontianak hingga menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang diperhitungkan di Kalimantan Barat, serta nilai utama yang selalu dijaga oleh Yayasan Universitas PGRI Pontianak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Suhardianto, Wakil Rektor 2 bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Jadi terkait dengan perjalanan panjang tentang historis STKIP PGRI Pontianak, transformasi menjadi Universitas PGRI Pontianak, kemudian menjadi Universitas PGRI Pontianak, itu merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Jadi kalau kita lihat dari historis sejarah, memang STKIP PGRI Pontianak itu didirikan tahun 1981. Itu inisiatornya adalah Prof. Hadari Nawawi pada waktu itu, yang juga sekaligus sebagai pengurus daerah PGRI ke Kalimantan Barat. Jadi Prof. Hadari Nawawi itu memandang bahwa keberadaan perguruan tinggi di masa itu memang relatif sangat sedikit, terutama yang untuk di bidang pendidikan, karena hanya ada FKIP Untan begitu kan. Nah, sementara kebutuhan guru pada waktu itu cukup dibutuhkan di Kalimantan Barat. Nah, kenapa ini menjadi sebuah pemikiran yang dituangkan dalam aksi yang nyata, kemudian membentuk sebuah perguruan tinggi? Karena Prof. Hadari pada waktu itu berpikir bahwa sampai kapan kita harus mendatangkan guru dari luar Kalimantan Barat gitu kan. Nah, karena kan pada masa itu banyak sekali guru-guru impres yang memang didatangkan untuk penggunaan guru di Kalimantan Barat di zaman Orde Baru. Nah, itu merupakan salah satu latar belakang kenapa STKIP itu hadir di tengah-tengah Kalimantan Barat. Nah, kemudian dari 81 itu kita hanya punya prodi administrasi pendidikan, kemudian pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian pendidikan matematika. Jadi hanya 3 prodi saja di awal itu. Waktu STKIP Waktu STKIP.
Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pergantian pimpinan Ya. dari Pak Hadari, Pak Ilyas, kemudian Prof. Uray Busna, kemudian Bu Uray Titin, sampai kepada Prof. Samiun, itu mengantarkan penambahan prodi baru, 6 prodi baru, 5 prodi baru. 5 prodi baru itu ada E2 Penjas, kemudian berubah menjadi S1 Penjas, kemudian prodi sejarah, prodi geografi, prodi bahasa Indonesia, prodi bahasa Inggris, dan prodi fisika, dan prodi pendidikan teknologi informasi dan komputer. Itu sampai berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di tahun 2014. Nah, jadi itu di masa-masanya Prof. Samiun. Nah, jadi Rektor Prof. Samiun itu memberikan kontribusi kepada perkembangan kampus itu ya salah satunya adalah penambahan program studi, kemudian kita pindah ke kampus Ampera. Di Jalan Ampera. Iya di Jalan Ampera. Nah, kemudian 10 tahun kemudian itu dari 2014 2024 kita bertransformasi menjadi Universitas PGRI Pontianak. Nah, ini kenapa kita melakukan transformasi perubahan bentuk begitu ya, agar cakupan bidang ilmu di dalam pengembangan institusinya itu jauh lebih luas. Kalau IKIP kan berarti kan hanya mencetak guru saja lah. Nah, tapi kalau universitas kan kita nanti punya prodi-prodi non keguruan, ada keguruan dan eksakta gitu ya. Nah, maka sekarang kita punya prodi yang juga non kependidikan seperti teknologi informatika, sistem informasi, kemudian sistem informasi geografi. Nah, itu 3 prodi itu memang tidak mencetak guru, tapi memang betul praktisi di bidang teknik informatika, termasuk dengan ilmu komputer. Nah, jadi kita harapan besarnya memang ketika kita bertransformasi dari STKIP menjadi universitas itu adalah kita pengen kontribusi kelembagaan itu jauh lebih banyak di bidang yang lain, tidak hanya mencetak guru saja gitu. Walaupun kita tetap konsisten bagaimana kita adalah kampus yang menjadi salah satu pelopor yang mungkin untuk mempertahankan bagaimana SDM tenaga kependidikan kita itu adalah berasal daripada putra daerah kita sendiri. Itu yang mungkin menjadi perguruan tinggi swasta yang diperhitungkan. Sekarang berapa mahasiswanya? Nah, sekarang melundak saya dengar. Ya, sekarang kita punya mahasiswa kurang lebih 6.000-an. Wah, lumayan besar ya. Yang 6 ribuan. Tapi kita juga pernah mengalami masa-masa sulit ya ketika COVID gitu ya. Kita pernah hampir mungkin dalam satu penerima mati tidak sampai 1.000, bahkan hanya 600 sampai 700. Tapi itu bukan hanya kita saja sih sebetulnya, itu PTS yang mengalami dampak itu ketika COVID. Kampus-kampus lain juga sama. Tapi alhamdulillah kita dari pasca COVID 2019 sampai hari kita konsisten. Artinya kalau kita mahasiswa per tahun itu rata-rata di atas 1.000 lah, mulai dari tahun 2000. Pendaftaran baru ya? Iya. Itu kebanyakan dari bukan hanya sekitar Pontianak, tapi seluruh Kalbar ya? Iya. Calon-calon mahasiswa. Dari luar Kalbar ada juga yang kuliah? Kalau dari luar Kalbar yang hari ini yang biasa kita itu dari Natuna. Nah, kemudian ada beberapa dari Papua, itu daerah Dunga ya, daerah Dunga. Kemudian ada yang dari Aceh. Iya. Nah, jadi tidak juga di Indonesia dari luar. Tapi Papua ini sepertinya beasiswa dari Papua. Yang itu yang beasiswa ya? Iya, beasiswa. Iya. Kalau Pak Maliki, bagaimana cara menjaga nilai-nilai melalui yayasan, menjaga nilai-nilai supaya tetap menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan di Kalimantan Barat? Baik sebagai ketua yayasan nih. Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Yayasan itu sebagai penyelenggara pendidikan, khususnya di Satuan Pendidikan Tinggi, namanya itu Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Satuan Pendidikan Tinggi, nah, YPLP SPT itu aja. Nah, jadi mempunyai satu wadah. Yang satu-satunya yang kita bina di yayasan ini adalah perguruan tinggi Universitas PGRI.
kan begitu. Ya. Hanya satu perguruan tinggi, tapi nama yayasan kita adalah Yayasan YPP SPT PGRI Kalimantan Barat. Cuma satu berada di Kota Pontianak, domisilinya. Yayasan sebagai penyelenggara tentu membuat satu produk-produk hukum, ya, aturan-aturan, kemudian regulasi-regulasi yang akan diterapkan di lembaga pendidikan kita di satuan pendidikan tinggi, ya, yaitu Universitas PGRI. Ya, di situ tata kelola yang harus produk regulasi yang diselenggarakan oleh yayasan itu, inilah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Itu kita akan mengatur yaitu masalah keuangan, kemudian manajemen SDM, aset dan sebagainya itu. Kita atur dituangkan di dalam ADRT dan peraturan kepegawaian, ya. Jadi perlu kami informasikan bahwa saat ini selain mahasiswanya lebih kurang 6.000, juga kita mempunyai dosen itu lebih kurang 200 lebih di dosennya. Sekarang udah ada juga program S2 ya. Ya, S2 ya. Sudah di sekian 20 lebih prodi kita, S1 dan S2 lah, sampaikan oleh Pak Warik tadi. Di S2 berapa prodi? S2 4 prodi. 4 prodi. 4 prodi, ya. Prodi EPS, kemudian matematik, ya, kemudian bahasa dan penjas, ya. Ada S2-nya. Saya informasikan bahwa pegawai kita juga hampir 100 lebih juga, ya. 100 hampir mendekati 200 lah, selalu bertambah gitu pegawai kita kan. Nah, kemudian pegawai dosen kita ya 200 sampai mungkin lebih mendekati 400 itu dosen kita dan pegawai, ya. Inilah dari penyelenggara lembaga pendidikan ini, yayasan berperan di situ untuk membuat regulasi-regulasi, aturan-aturan yang untuk bagaimana untuk meningkatkan selain dari SDM mencetak lulusan-lulusan yang terbaik, ya kan. Bahkan kami informasikan saat ini kita sudah mendapatkan predikat unggul, ya. Bahkan ini di Ripayah yang keras itu ada 4 prodi yang sudah unggul. Dia katakan unggul untuk S1. Ya S1 ya pokoknya prodi itu. Apa itu? Seperti ya bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris 1, kemudian bahasa Indonesia tambah matematik, ya. Matematik dan geografi, ya. Kalau kita bisa mencapai 2 lagi Pak Haji, yang dua unggul, kita bisa menjadi universitas unggul. Untuk di Kalimantan mungkin, ya. Untuk di Kalimantan, tidak hanya Kalimantan Barat, ya. Nah, itu salah satu. Inilah jeripayah dari lembaga. Saya memberikan apresiasi kepada lembaga pendidikan kita, yaitu Universitas PGRI, yang dipimpin oleh anak-anak muda ini, ya. Betul-betul energik, kemudian inovatif dan sebagainya, itu menjadikan ini suatu suatu prestasi yang sangat signifikan, ya, yang akan memajukan pendidikan khususnya Kalimantan Barat, ya. Bahkan kita sekarang, ya, untuk bagaimana untuk memajukan itu, bahwa kan kita akan membuka dengan sudah berubah status dari STKIP, kemudian institut, kemudian menjadi universitas. Kita akan membuka 4 prodi lagi, prodi yang umum, ya, seperti hukum, kemudian pendidikan agama Islam, satu lagi apa? Ada 2 rencana 4 prodi. Berarti manajemen ekonomi perusahaan itu. Kita akan membuka karena sudah menjadi universitas. Sekarang udah 21 prodi, ya. Sudah 10 prodi. Kalau tambah 4 lagi mungkin bisa menjadi 25 prodi. 25 prodi. Nah, mungkin kalau ada 2 prodi lagi unggulan, menjadi universitas unggulan di Kalimantan. Mungkin insya Allah akan kita capai. Apa diusahakan? Sedang dalam proses pengusahaan itu. Dalam proses, ya. Karena memang juga fasilitas prasarana. Ya, sapras kita cukup memadai. Semua kita sudah mempunyai lab, ya. Lab-lab yang saya katakan komputer, kemudian semua prodi-prodi itu sudah 4 fakultas yang kita di sana, ya, yang ada itu sudah mempunyai lab juga semua sudah. Ya. Bahkan tadi Pak Suharyadi, kami bincang-bincang dengan pengamat pendidikan, mantan kepala dinas, Pak Dr. Hakim. Antara lain dikemukakan beliau bahwa
di Kalimantan Barat ini kekurangan guru tahun 10 tahun yang lalu 23.000. Sekarang ini sekitar 28.000 Kalimantan Barat kekurangan guru. Apa kira-kira kontribusi Universitas PGRI untuk mengatasi kekurangan guru di Kalimantan Barat ini, Pak Suharyanto? Jadi kalau kita bicara tentang kekurangan guru di Kalimantan Barat, Iya. sebenarnya isu yang dari 10 tahun yang lalu itu memang sudah menjadi perbincangan di ruang-ruang publik ya, terutama di dunia pendidikan. Apalagi kalau kita bicara tentang eksistensi sebuah perguruan tinggi yang notabene adalah LPTK. Iya. Ini tentunya juga menjadi tantangan juga bagi kami di Universitas PGRI Pontianak, yang memang dari awal historis berdirinya itu adalah mencetak bagaimana SDM yang bakal menjadi guru yang akan mengajar dan akan mengabdi di Kalimantan Barat. Iya. Nah, dari kekurangan guru itu tentunya mahasiswa kita ini kan latar belakangnya ini kan dari 14 kabupaten. Iya. Nah, jadi semua kabupaten itu ada di kita. Iya. Nah, dari yang paling ujung Kapuasulu sampai ke Tapang sampai yang di perkotaan itu setiap tahun itu pasti ada. Nah, di tahun ini yang paling banyak ini adalah dari daerah Kabupaten Landak. Itu guru yang udah aktif jadi guru yang atau sekarang guru baru? Yang calon guru baru. Calon guru baru. Calon baru. Tapi Setiap tahun ada berapa? kalau kita meluluskan setiap tahun itu karena kita punya 2 kali sudah ya. Yang calon guru yang udah siap diterimaan. Nah, kalau yang sudah di wisuda ini setiap tahun kita menuliskan rata-rata di angka 800 sampai 900 Setiap tahun ya? setiap tahun. 2 kali wisuda. Nah, 2 kali wisuda. Oke. Jadi berhubung ada yang mau lewat, kita persilahkan dulu. Sahabat, sampai bertemu. Kami out dulu sebentar. Halo guys, kalian cari percetakan di Pontianak yang hampir bisa apa aja? Datang aja ke Pesona Media. Yuk, Mimin kasih tahu apa aja sih yang bisa cetak di Pesona Media. Mulai dari banner, spanduk, stiker, paper bag, packaging, plakat, tumbler, remuk, baju, topi, tas, buku, gantungan kunci, hingga berbagai kebutuhan promosi dan merchandise lainnya. Pesona Media adalah solusi cetak untuk kebutuhan bisnis, pribadi maupun event. Di konsultasi cetak kamu sekarang. Sahabat, podcast Satu Kata, jumpa lagi. Kita bersama Dr. Suharyanto MPD, Wakil Rektor Universitas PGRI, dan Ketua Yayasan PGRI, Bapak Madiki SPDMM. Kita membahas tentang Universitas PGRI di keberadaannya di Kalimantan Barat, kontribusinya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Barat dan rangka menghadapi tantangan ke depan, apalagi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi Pak Suharyanto, bagaimana, kita ulangi lagi, bagaimana kampus, terutama Universitas PGRI, menjawab kebutuhan guru dan dunia kerja, terutama guru yang mendesak sekali itu kekurangan guru sampai 28.000 itu bagaimana menjawab tantangan ini bagi Universitas PGRI? Apakah ini berkaitan dengan regulasi? Apakah berkaitan dengan dana? Karena kalau kita memang benar-benar mau membangun Indonesia yang maju plus sejahtera, mau tidak mau pendidikan yang harus diutamakan. Kalau memang mungkin 20% dana pendidikan itu kurang, bisa ditingkatkan lagi. Bisa 30%, karena negara-negara maju sekarang itu 20 tahun yang lalu mereka fokus di pendidikan. Nah, Indonesia tentunya harus begitu juga, khususnya Kalimantan Barat.
dan Universitas PGRI yang menjadi kayaknya tumpuan harapan ini. Gimana Pak Suhardianto? Baik. Jadi kalau kita bicara tentang kekurangan guru kan, jadi memang kekurangan guru itu kalau cukup banyak di Kalimantan Barat. Ya. Tadi kalau misalnya disebutkan angka 28.000 ya mungkin sekarang mungkin di angka itu begitu. Dan itu angka 28.000 itu kan di semua level ya, mulai dari TK, kemudian SD, SMP, SMA. Nah memang salah satu yang menjadi concern kita di Universitas PGRI Pontianak itu memang dari awal itu memang salah satunya adalah bagaimana kita melahirkan calon-calon guru muda. Calon-calon guru muda yang diharapkan ini mampu kembali ke daerahnya masing-masing itu untuk mengabdi di daerahnya. Nah, jadi kita tidak tidak bertumpu, tidak berharap bahwa orang lain yang membangun daerah kita. Jadi kita mulai dari putra daerah, mulai dari orang yang memang betul-betul punya komitmen kepada Kalimantan Barat. Dan itu salah satu mungkin indikatornya adalah putra daerah yang memang berasal dari daerah tersebut. Contoh misalkan banyak sekali guru-guru kita itu yang dari luar Kalimantan itu yang kebanyakan hanya seperti batu loncatan saja. Bahkan yang menjadi persoalan ini kan di daerah-daerah 3T itu kan yang menjadi kenyataan guru. Kalau Pontianak sendiri, Singkawang yang ibu kota kabupaten atau provinsi mungkin tidak menjadi masalah distribusinya. Tapi di daerah 3T seperti kita ambil contoh saja misalkan di Bengkayang ada daerah Sungkum atau Siding, kalau misalkan Kapuas Hulu ada daerah Serawai dan lain sebagainya, Sintang. Itu kan daerah-daerah yang memang sangat rentan dengan kekurangan guru. Nah, Jadi otomatis masalah pendidikan, masalah IQ mereka juga terbelakang. Ini kan kita tidak bisa seperti itu. Ya kan? Ini harus diatasi karena kemarin katanya Sintang itu menyampaikan bupatinya untuk Sintang butuh 2.000 guru, masih kekurangan. 2.300 pas. Iya, 2.300. Kalau 14 kabupaten kota sekitar 28.000. Iya, ada 28.000. Nah, ini menjadi tanda tanya juga. Sementara kita udah mau menuju Indonesia emas tahun 45. Sisa kalau negara-negara lain yang sekarang sudah maju itu 20 tahun. Sekarang kita 2026 berarti udah 19 tahun. Nah, sehingga ini menjadi tantangan kita semua. Tapi kalau dari sahabat podcast, tentunya ini berkaitan dengan berarti artinya dana, yang kekurangan dana. Sementara Universitas PGRI sudah menyiapkan 1 tahun itu 1.000 ya. Udah disiapkan, belum lagi dari daerah-daerah lain. Mestinya kita tidak mesti kekurangan. Ini bagaimana menurut Pak Suhardianto? Iya, jadi Kondisi seperti ini. iya, memang kalau misalkan kita dari lulusan LPTK se-Kalimantan Barat. Iya. Ya kan kalau LPTK di Kalimantan Barat itu kan kalau kita dari FKIP Untan, kemudian punya Universitas PGRI Pontianak sendiri, kemudian ada ISBI Singkawang, kemudian ada STKIP Sintang, Iya. kemudian ada STKIP Melawi, kemudian Entikong. Nah itu kan ada kurang lebih 6 kampus yang memang salah satu luarannya adalah calon guru. Iya. Nah artinya secara kebutuhan, kalau misalkan kebutuhan Kalimantan Barat itu 28.000, Iya. sebetulnya secara SDM Iya. yang sudah ditelurkan oleh LPTK di Kalimantan Barat itu sebenarnya sudah memenuhi. Sudah ada potensi. Sudah ada potensi untuk memenuhi 28.000 itu. Nah, yang menjadi pertanyaan ini kan tadi kalau kita bicara tentang rekrutmen guru ini kan, regulasi ini kan selalu selalu berubah-ubah gitu ya. Iya. Apalagi sekarang satuan pendidikan, sekolah-sekolah itu tidak boleh mengangkat guru honor kan. Iya. Iya, tidak boleh. Tidak boleh lagi ya. Sampai guru yang ada di data Dapodik itu terangkat, baik itu diangkat sebagai P3K gitu ataupun P3K paruh waktu. Nah, tapi seiring berjalan dengan aturan itu kan ternyata juga berubah kembali gitu ya dengan edaran yang terbaru itu kan. Iya. Jadi
ada guru P3K jadi guru non ASN kembali gitu. Nah, cuma tidak ada satuan pendidikan tetap tidak boleh. Dan guru mengangkat guru honor tidak boleh dibayarkan pakai dana BOS karena dana BOS itu dibayar untuk gaji itu hanya 25% sampai 30% maksimal kan. Jadi Jadi yang bayar guru honor sekarang pakai dana dari sekarang sudah ada. Sekarang ketentuannya tidak ada lagi guru honor. dana lagi guru. Nah, yang ada guru kebijakan kepala daerah itu adalah mengangkat guru honor yang sudah punya dapodik itu menjadi guru P3K paruh waktu PW. Nah, ternyata PW ini juga tidak menyelesaikan persoalan. Apa? Karena kita sebutnya honor lah, gaji ya. Nah, ternyata gaji PW di 14 kabupaten kota itu berbeda, tidak sama besarannya. Ada yang 1 juta, ada yang 500 Per bulan. Iya, per bulan, tergantung keuangan daerah. Nah, jadi kalau misalkan keuangan daerahnya tidak mampu untuk memberikan honor kepada yang sesuai dengan harapan kita kan harapannya kan minimal setara UMR gitu kan. Ya, tapi kan ternyata pemerintah daerah belum mampu memberikan itu kepada guru-guru yang paruh waktu. Ini jadi paradok ya, sementara Iya. kekurangan guru honor yang padahal dibayar kecil pun mau tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Dan ini memang Mudah-mudahan ini sampailah kepada para ahli pendidikan di Indonesia nih. Menjadi paradok jadinya. iya. Karena menurut saya Kalbar harus full, tidak boleh kurang guru, kalau perlu lebih guru gitu. Iya, Kalau kita mau melihat Kalbar mau maju, ya walaupun memang dari khususnya ya. kementerian itu ya menyampaikan tidak boleh guru tidak dibayarkan gajinya gitu kan. Nah, tapi kan kembali lagi ke daerahnya gitu. Kebijakan Kebijakan daerah. Bahkan ada beberapa daerah yang memang di provinsi yang lain itu malah ada kecenderungan akan merumahkan guru-guru itu karena tidak punya anggaran untuk membayar itu gitu. Nah, tapi alhamdulillah di Kalbar itu masih belum ada lah statement kepala daerah yang seperti itu ya. Nah, tapi ini memang jadi persoalan nasional bukan hanya Kalbar. Ya, saya rasa berarti kepala daerah di Kalbar harus Iya, fokus masalah pendidikan. Kalau kita mau menjawab tantangan Indonesia Emas tahun 2045. Pak Maliki Syar, bagaimana Universitas PGRI membangun kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha? Ya. Kita kan ada mitra ya. Lembaga ini kan mitra. Untuk dunia usaha itu memang sudah ada regulasi kita tuangkan dari penyelenggara lembaga penyelenggara badan penyelenggara itu yayasan. Untuk menjalin mitra, kita memang sudah memberikan otonomi penuh kepada lembaga. Yaitu Universitas PGRI Pontianak, yaitu ada 3 sektor di situ. Pertama adalah SDM ya, tata kelolanya itu. Tata kelola SDM baik dosen maupun pegawai ya. Kita kan ada 2 SDM kita di sana kan. Dosen dan pegawai itu SDM. Kemudian untuk sapras misalkan sarana dan prasarana itu juga berhubungan dengan mitra ya, mitra. Itu kita berikan otonomi penuh data kelolanya itu kepada lembaga yaitu Universitas PGRI. Yang terakhir adalah yang ketiga itu sektor keuangan ya. Kita berikan otonomi tata kelolanya itu kepada lembaga. Jadi disitulah nanti lembaga yaitu Universitas PGRI itu menjalin mitra-mitranya. Ya gitu, baik untuk misalnya ada hibah, kemudian ada kerjasama, bentuk kerjasama dengan mitra-mitra misalkan perbankan dan lain sebagainya itulah kita berikan penuh kepada lembaga. Kalau dengan pemerintah? Ya sama pemerintah dengan pemerintah juga sama. Jadi 3 sektor itu yang utama ya, baik SDM-nya, manajemen SDM, kemudian tata kelola keuangan, kemudian sapras dan sarana juga itu kita berikan penuh. Di situlah nanti lembaga menjalin kepada mitra-mitra yang terkait di situ ya. Gitu. Kembali lagi kita dengan Pak Suharyanto, Purek.
Purek zaman saya ya. Waharek, Wakil Rektor 2 Universitas PGRI. Kira-kira apa sih program unggulan Universitas PGRI? Jadi kalau kita sampai hari ini gitu ya, kenapa kita bisa masuk di 14 kabupaten kota? Ya, Itu salah satunya adalah mungkin kita salah satu unggulan kampus itu yang memang melaksanakan program magang itu di 14 kabupaten kota. program magang ya. Ya, 14 kabupaten kota. Jadi setiap tahun itu kita mengirim kurang lebih 1000-an itu. Itu kembali ke daerahnya masing-masing. Yang magang ini udah PNS atau Belum. P3 Ini- belum calon ya? Calon, ini mahasiswa semester 7. Oh, Jadi kalau di kita itu ada KKM, ada kuliah kerja mahasiswa, itu yang 1 bulan. ya. Nah, kemudian ada namanya PLP2. PLP2 seperti magang, tapi ini magangnya adalah di satuan pendidikan, mulai dari jenjang SMP sampai SMA se-Kalimantan Barat. Nah, mungkin satu-satunya perguruan tinggi yang melaksanakan itu kita. Magang. Yang PLP, iya, yang bekerja sama dengan 14 kabupaten daerah. Artinya kita menempatkan masa kita yang semester 7 ini untuk mengajar di daerah-daerah 3T di Kalimantan Barat. perbatasan, Iya. terluar, Iya, terpencil, tertinggal. tertinggal. Nah, 3T. Nah, itu yang untuk program di mahasiswanya. Dan yang kedua, kita juga untuk bagaimana kita ingin melahirkan lulusan yang kompeten, kemudian mampu bersaing, itu kan tentunya juga dibutuhkan juga SDM yang unggul juga kan, SDM yang punya kompetensi juga. Maka dari kebijakan itu, dari kebijakan rektor memang kita merekomendasikan bahwa semua dosen kita itu minimal itu adalah S2, kemudian punya sertifikasi dosen, dan kita dorong untuk semuanya untuk studi lanjut ke S3. Dan sampai hari ini kita masih ada 60 dosen kita yang sedang studi Di S3. S3. Kalau S2-nya udah ada berapa? Kalau S2 semuanya udah. Sudah S2. Itu program magang itulah program unggulan Iya, karena itu mungkin satu-satunya kampus yang memang melaksanakan program yang berdampak ya. yang berdampak langsung kepada masyarakat ya. Kalau KKM kan mungkin umum ya, semua kampus melaksanakan KKM gitu. Tapi kalau kita PLP2 itu memang karena kita PLP2 ya praktek lapangan persekolahan itu. Nah, itu memang untuk bagaimana calon guru itu diharapkan mampu mengenal lingkungan yang sebenarnya gitu. Iya. Misalkan kalau dia putra daerah Kapuasulu, misalnya di daerah katakanlah Dia lebih paham ya. ya Puring Kencana misalkan, Ya. dia kembali ke Puring Kencana mengajar di sana gitu, agar bisa mengenal dan kemudian masyarakat tahu, oh ini loh putra daerah kami kembali ke sini, ternyata dia bisa menjadi calon guru ke depannya. Harapannya seperti itu gitu. Itu Iya, secara tidak langsung paling berdampak ya. paling berdampak pada masyarakat. Unggulan ya. Untuk program studi S2 unggulannya apa? Udah berapa tahun ini ya? S2 Kalau program studi S2 itu baru 2022 ya. 2022. 20. Berarti udah ada yang wisuda ya? Sudah ada yang sudah. Berisi semua program studinya. Empat program studi ya. Iya, 4 program studi itu ada penjas, Diminati semua ya. diminati semua. Dan itu kalau S2 kan memang rata-rata udah ini ya, udah bekerja ya, udah menjadi- Sebagian besar ya. Sebagian besar ya itu udah bekerja. Mungkin hanya 10% yang fresh graduate ya. Pak Maliki gimana Pak Maliki? Tadi saya mungkin mengulangi sedikit masalah kekurangan guru 28 ya. Ya kurang lebih sekitar Kurang lebih 28. Ini pengalaman kita masalah guru itu saya nambahkan ya. Pertama itu adalah rekrutmen itu tadi yang kita harus lebih fokus gitu ya. Dari 14 kabupaten kota itu adalah kita mungkin rasionya beda-beda. Kalau saya pikir yang kalau di kota Pontianak, kemudian Singkawang yang kota tuh enggak kekurangan lah guru kita. Ya. Ya, terutama. Ya. Kita lihat aja, apalagi dengan ada P3K kemarin sejak tahun 2023 kah. P3K itu mau diluncurkan.
itu satu kali angkatan tuh ribuan juga. Contoh misalkan Sambas. Sambas dia yang 13 kabupaten yang lain yang berani merekrut itu lebih kurang hanya 150-200. Tetapi Sambas itu sampai 850 berani dia. Merekrut Guru baru. Pengangkatan P3K. 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 Kontrak ya. Kontrak. Enggak, itu yang P3K yang kontraknya dikatakan 5 tahun itu ya. Iya. Itu sudah itu pertama. Kemudian kalau tidak meragukan perguruan tinggi yang swasta, PTS swasta yang di Kalimantan Barat ini, kita saja ya kalau dihitung 1 tahun lebih kurang memproduk guru-guru kita kan 1.000. Katakan ada juga UMP, Muhammadiyah, kemudian tambah lagi yang lain ya kan. UPB. Sekarang yang mengangkat ini siapa kan gitu. Nah itu kan tentu kan Pemda sekarang ya kan. Kalau pusat itu dia akan melakukan 1 juta guru ya, kadang-kadang sudah diluncurkan, tetapi kan masing-masing daerah itu kan warnanya beda-beda. Contoh dari kita 14 kabupaten kota itu kan, Sambas berani 850, sementara kabupaten lain Untuk Kalbar aja ya. Kalbar ya kan. Beda-beda. Nah itu makanya sih bilang Berarti kaitannya kemampuan keuangan. kemampuan keuangan tuh mengangkat guru-guru kita itu kan nggak aja mulai dari PAUD sampai ke sekolah menengah atas itu ya. MA-nya, SMK-nya, SMA-nya itu kan berbeda rasionya kan pagi kan gitu ya. Ya. Saya pikir mungkin komitmen dan keberanian pemerintah untuk mengisi itu. Karena dengan regulasi-regulasi yang diluncurkan pemerintah setiap tahun berubah-berubah itu menghambat juga untuk mengangkat guru kan begitu. Iya. Kalau dulu kan berubah lagi setiap 2 tahun saja mereka harus baru bisa mendapatkan namanya NUPTK. Apa tuh? Nomor unik tenaga kependidikan. Dulu 2 tahun baru bisa dapat. Kan gitu. Sekarang udah hilang cerita itu kan untuk pengangkatan guru ya kan gitu. Jadi setiap tahun tuh agak sedikit ruang sempit untuk mereka untuk diangkat dengan bermacam regulasi dan pertimbangan yang lain. Mungkin salah satu jawaban tantangan tersebut dengan adanya digitalisasi ya. Menurut Pak Suhardianto, adanya program digitalisasi yang menyediakan TV di sekolah-sekolah. Menurut Pak Suhardianto ini salah satu jawaban untuk mengatasi kekurangan guru atau pemerataan pendidikan di Kalbar. Ya sebetulnya kalau Program Masa Cita ya. ya asa cita presiden ya. Nah, tapi kalau untuk pengadaan itu kan lebih kepada sarana dan prasarana ya. Iya. Artinya di dalam proses pembelajaran itu kan kita butuh tools untuk apa namanya media pembelajaran. Mungkin itu lebih untuk pemenuhan media belajar bagi anak-anak yang memang sejauh ini memang sangat keterbatasan anggaran daerah gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang SDM, kalau SDM-nya tidak mampu, kemudian tidak memenuhi kualifikasi, itu juga akan menjadi persoalan tersendiri di dalam proses belajar mengajarnya, walaupun mungkin punya teknologi gitu ya. Karena teknologi, sebaik apapun teknologi itu kan kembali kepada usernya gitu, siapa yang menggunakan itu kan. Nah ini menjadi sesuatu yang memang menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan kita. Dan kan sudah jalan kan itu masalah digitalisasi. Ini kaitannya dengan masalah pemerataan pendidikan. Jangan hanya di kota Singkawang, kota Pontianak. Sementara di daerah-daerah ya terimalah ya. Salah satu cara untuk mengatasi oleh pemerintah pusat yang saya ketahui itu dengan cara digitalisasi itu supaya adanya pemerataan pendidikan. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini, ada yang mau lewat nih, kita silahkan. Jumpa lagi nanti sebentar lagi. Sahabat Satu Kata, kembali lagi kita bersama
Dr. Suhardianto MPD, Wakil Rektor 2 Universitas PGRI, dan Saudara Madiki SPDMM, Ketua Yayasan Universitas PGRI. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita, Pak. Kira-kira seperti apalah wajah pendidikan di Kalimantan Barat yang diharapkan Bapak pada tahun 2045. Kita coba melangkah ke depan. Wajah pendidikan di Kalbar ini seperti apalah yang diharapkan Bapak, Iya, Pak Suhardianto? kita berharap sih pendidikan di Kalimantan Barat ini untuk 2045 ini kan Indonesia emas ya. Ya. Harapannya juga pendidikan di Kalimantan Barat itu juga setara dengan pendidikan yang ada di Jakarta, ada di Pulau Jawa, kemudian yang memang secara kualitas dan kemudian sarana prasarana mungkin lebih mumpuni, lebih yang diharapkan ya. lebih lengkap gitu ya. Iya. Dan kemudian terkait dengan SDM-nya, kita berharap problem dunia pendidikan terkait dengan rekrutmen guru, kemudian pengangkatan guru honor menjadi ASN atau LP ketiga ini betul-betul menjadi atensi pemerintah. Tidak ada lagi kesan kekurangan guru. Tidak ada kekurangan guru, tidak ada lagi guru yang memang mendapatkan kesejahteraan di bawah standar loh, di bawah UMR gitu kan. Kalau sekarang kan kita masih mendengar nih kalau kesah guru gajinya masih 500 ke 300, bahkan dibayarnya 3 bulan sekali baru cair gitu. Tahun 2045 Bapak berharap tidak seperti itu tidak lagi. Seperti itu. Mungkin gaji gurunya 30 juta. Ya, minimal 3,5 juta lah gitu kan. Tahun 45 30 juta, Pak. 3,5 juta tahun sekarang. Itu namanya harapan ya. Kan harapan Pak, tahun 45 kan. Kalau Pak Fariki. Jadi gini, kalau makasih Pak Bang Tahun Geri ya. 45 nih kira-kira apa? Ya. Jadi begini, kalau kita melihat sejarah komprehensif dulu ya, keseluruhan untuk Kalbar gitu ya. Dari reforma pendidikan dari 14 kabupaten itu, saya lihat itu. Mungkin pada posisi tahun 2015 saja saya lihat itu. Kita memang Kalbar itu di urutan tidak jauh dari angka dari waktu itu kan baru katakanlah baru 33 provinsi zaman itu ya. Ya, sekarang udah 38. 38 ya kan. Ini Kalbar ini ya, kita memang harus optimis ya. Nanti baru endingnya Pak Haji. Ya, kira-kira harapannya apa tahun? Kita kan harus melihat indikator dulu ya. Kalbar ini kita juga tidak selalu berkecil hati ya. Saya termasuk juga waktu itu melihat progres pendidikan se-Indonesia ya. Jadi kalau saya lihat profil Indonesia Kalbar ini tidak jauh dari angka dari 33 provinsi waktu itu, kita mungkin dari 25, 27 grade-nya. Dari 34 provinsi. Terus tahun 2045 apa harapannya? Justru karena itu, kalau seandainya provinsi Jangan lihat ke belakang, Pak. katakan Jambi saja ya, Jambi saja itu di atas kita. Ya, kita Kalbar. Dia Kalbar. Tahun Ya. 2045 apa harapannya? Makanya kita kecepatan waktu itu 40, mereka sudah 65. Ya kan? Nggak usah lihat orang, kita bisa bikin cepat sendiri. Makanya kita juga harus mempunyai STAR, mencetak SDM kita ini. Ya. Ini kan masalah pendidikan. Kalau semua perguruan tinggi, maaf ya, kita bukan membanggakan Abdri ya, Pontianak ya. Kita sudah mempunyai doktor itu hampir 50 sekarang ya. Ya, harapannya ya kan? harapannya tahun 2045 500. Nah, makanya Itu yang saya maksud. jadi keseluruhan itu kan sudah berpacu. Kita menciptakan dulu tenaga pendidik kita dulu, ya kan? Baru SDM-nya keluarnya kan begitu. Jadi baru nanti pendidikan harapan kita memang optimis ya. Tapi hanya kelompok kita tidak tahu dengan universitas yang lain kan begitu, mudah-mudahan sama dengan kita. Ini kan begitu. Jadi semua PTN maupun PTS ini mencetak SDM yang unggul. Itu Harapan kita. Semoga tahun nanti 45 masih mencetak. enggak, bukan harapan kita nanti sekarang ini sudah mulai kan masih ada sekitar Enggak. Seperti apa gambarannya itu mungkin pendidikan. optimis. Tapi juga dibalik Mungkin dengan finansial. Universitas PGRI mungkin udah 10 gedungnya umpamanya. Oh iya, harapan kita kan boleh Dosennya udah 5.000 tahun 45. Ya, Kan 45. tahun emas. Betul.
Cuman rasio penduduk kita berapa waktu itu kan gitu. Nggak usah lihat itu. Kan tahun emas mau 3 orang udah apa-apa kan udah tahun emas ya. Thomas yang namanya Mas ya. Begitu Pak Haji. Pesan ini kembali lagi ke Pak Soehardianto. Pesan Bapak kepada generasi muda yang sedang mempersiapkan masa depan melalui pendidikan di ya khususnya Universitas PGRI. Ya, kita harapan kami kepada teman-teman yang sekarang sedang menempuh di perguruan tinggi, khususnya di Universitas PGRI Pontianak, ya kita berharap bahwa kita yakinkan bahwa pendidikan itu adalah investasi masa depan. Ya. Karena dengan pendidikan itu kita bisa melihat ruang-ruang, kesempatan, peluang-peluang di masa depan yang memang ini akan menjadi salah satu modal untuk paling tidak adalah membuktikan eksistensi daripada lulusan kita. Pesannya supaya rajin-rajin, Ya, pesannya jangan harus buang-buang waktu. ya harus tetap punya komitmen terhadap diri sendiri, kemudian punya kinerja yang baik, kemudian disiplin, kemudian mampu menghargai dan terutama dalam pergaulan itu harus bisa menjaga tentang pluralisme. Iya. Ya, karena itu yang paling penting. Ya. Karena kalau kita mampu untuk menjaga pluralisme itu sendiri di tengah-tengah pergaulan kita, saya yakin kita bisa menjadikan diri kita itu akan punya makna kepada orang lain. Apalagi tahun 2045 itu masa-masanya mahasiswa sekarang ya. Ya. Jadi kalau mereka tidak siap dengan kemajuan, dengan Indonesia emas, mereka jadi masyarakat yang tertinggal. Ya kita berharap di Universitas PGRI lah mereka serius untuk menambah ilmu ya. Kalau Pak Maliki? Ya, sama sebenarnya seperti itu. Pesannya kepada generasi muda, terutama Pesan kita, mahasiswa di kampus PGRI yang sedang menempuh benar. kuliah. Ini memang itu pesannya selalu makanya nanti di lembaga itu kita memang dari yayasan itu mengharapkan masalah disiplin baik pegawai maupun dosen itu disiplin dalam melaksanakan tugas. Untuk apa? Ya pesannya. Pesan itu kemudian diturunkan kepada mahasiswa. Jadi ini harus sinergi antara lembaga penyelenggara kemudian penyelenggaraan itu di lembaga kampus itu mulai dari dosen maupun pegawai disiplin dalam melaksanakan tugas. Itu yang kita tanamkan. Nah, jadi harapan kita nanti harapan tahun 2025 itu kita mencetak SDM yang unggul. Kita tidak ada lagi pada waktu itu, kita tidak merasakan kan begitu. Ya mungkin umur 200 tahun ya, 100 tahun gitu. Udah ya dalam masa zamannya mereka sekarang ini kan, generasi sekarang ini seperti itu. Baiklah sahabat Satu Suara, kita pindah ke segmen khusus. Ini ada beberapa pertanyaan tapi jawabannya singkat. Boleh cuma 1 kata, 2 kata, 2 kata lah paling enggak. Saya memberikan kata kuncinya, kemudian Pak Soehardianto atau Pak Maliki yang akan menjawab. Ada beberapa pertanyaan nih, dijawab singkat aja. Umpamanya guru profesional Warus kayak gitu. Siapa Pak? Ya. Yang mau jawab ini? Ayah atau saya? Boleh lihat tergantung pertanyaannya nanti. Ya, jawabannya 1 aja Pak ya. Oke. Ya, nih. Guru profesional. Harus. Cepat. Harus. Kampus berdampak. PGRI Pontianak. Merdeka belajar. Wajib. Digitalisasi pendidikan. Ayo, jangan mikir. Wajib. Mahasiswa berprestasi. Harus. Riset. Wajib. Pengabdian masyarakat. Wajib. Pendidikan karakter. Kebutuhan. Indonesia Emas 2045. Cemerlang. SDM Kalimantan Barat. Mantap. Ada 12 pertanyaan. Semuanya dijawab dengan ada mikir juga. Mungkin karena baru nih, baru pertanyaan ini.
Baiklah, mungkin masih ada yang mau disampaikan. Mungkin saya akan menyampaikan moto Pak dari- Maliki ya. Ya, Silakan, nggak ada yang mau disampaikan. saya akan menyampaikan moto dari Universitas PGRI adalah the best. The best. The best itu terdepan, T-nya. ya T-nya terdepan, THE kan? ya T-nya terdepan, harmonis, energik. Oh, itu D tuh. Ya, THE ya. Kemudian best, BEST. ya berwibawa, B-nya. ya. Kemudian efektif, Efektif. sejahtera, Ya. dan tangguh. Oh, jadi the best itu ya. Oh, the best. Makanya selalu kalau Ini slogannya ya. ya slogan dan moto lah itu. Slogan dosen-dosennya apa slogan mahasiswanya? The best. Semuanya. Semuanya harus pakai the best, harus pakai the best ya. Makanya mereka tuh harus hafal dengan the best itu. Ya. Kalau Pak Suhardianto, pesan-pesannya yang mau disampaikan? Mari kita maju bersama Apil Pontianak untuk generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Baiklah, sahabat Satu Kata Podcast, kita telah berbincang-bincang menarik dengan dua tokoh dari Universitas PGRI Pontianak. Dan ini mungkin masih, nanti kapan-kapan kita masih banyak yang akan kami gali. Mungkin nanti kita akan adakan pertemuan lagi, perbincangan seperti ini. Dan sahabat podcast, saya Wery bersama Dr. Suhardianto MPD Warek 2 Utgri dan Saudara Maliki SPD MM, kami segera mengundurkan diri. Wassalam.